Salam saudara-saudara yang terkasih. Pada saat ini saya akan menyampaikan sebuah perenungan firman Tuhan untuk menguatkan saudara-saudara sekalian yang menyaksikan video ini. Perenungan firman Tuhan saya beri judul Kehadiran Yesus Melenyapkan Ketakutan. Kita lihat dalam Lukas pasal 2 ayat 10, di sana dikatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan mengajarkan kita untuk tidak takut. Walaupun kita tahu bahwa berbicara ketakutan, ada ketakutan positif, ada juga ketakutan negatif. Takut yang positif, misalnya kita takut mengalami kecelakaan saat kita berkendara, itu menyebabkan kita akan berhati-hati di saat kita berkendara di jalan raya. Itu salah satu contoh ketakutan yang positif. Kemudian ada juga ketakutan positif yang lain. Kita takut kepada Tuhan sehingga kita takut untuk berbuat dosa. Nah, tetapi ada ketakutan yang negatif, misalnya takut kepada hantu, ya. Kita tidak perlu takut kepada hantu karena kita percaya roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Nah, kemudian ada juga ketakutan-ketakutan yang negatif yang dapat kita lihat dalam Lukas pasal 1, yaitu bagaimana seseorang mengalami ketakutan ketika dia kehilangan pengharapan. Ini dialami oleh Zakaria, orang tua dari Yohanes Pembaptis, pada saat dia didatangi oleh malaikat bahwa istrinya akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak. Dia berkata, itu tidak mungkin sebab istrinya mandul dan sudah lanjut umurnya. Saudara-saudara yang terkasih, perbedaan Zakaria dengan Abraham pada saat dia mendapatkan firman Tuhan bahwa istrinya mengandung, istrinya akan melahirkan anak, dia percaya, dan Alkitab katakan kepercayaannya dihitung sebagai kebenaran. Dan walaupun 25 tahun kemudian Tuhan menggenapi janjinya kepada Abraham, tetapi saudara-saudara yang terkasih, Abraham tetap percaya. Berbeda dengan Zakaria. Zakaria tidak percaya, sehingga pada saat itu malaikat berkata bahwa engkau akan bisu karena engkau tidak percaya sampai anak itu akan dilahirkan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, Zakaria mengalami ini kenapa? Karena dia sudah kehilangan pengharapan. Istrinya mandul dan sudah lanjut umurnya. Seringkali kita manusia juga kehilangan pengharapan, saudara-saudara. Kita hilang pengharapan kepada sesuatu yang mungkin kita bergantung selama ini, dan kemudian kita mengalami suatu titik kita ingin menyerah dan tidak percaya lagi kepada keadaan. Tetapi melalui kebenaran firman Tuhan, jangan takut. Itu adalah suatu pesan firman Tuhan kepada setiap kita bahwa kehadiran Yesus, kehadiran Tuhan akan melenyapkan ketakutan. Bahkan bukan itu saja, tetapi kehadiran Yesus memberikan pengharapan yang baru, saudara-saudara yang terkasih. Kemudian yang kedua, mengapa manusia menjadi takut? Mengapa seringkali kita menjadi takut? Kita lihat dalam Lukas 1 ayat 34. Pada saat Maria mendapatkan pesan firman Tuhan bahwa dia juga akan melahirkan anak, dan anak itu akan dipanggil sebagai Yesus, yang artinya Allah yang menyelamatkan, dan dia juga disebut Immanuel, yaitu Allah yang akan menyertai umatnya. Pada saat itu dia berkata, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Saudara-saudara, kita menjadi takut karena kita melihat segala sesuatu dengan pikiran manusia. Pikiran manusia memang diperlukan pada saat kita mempertimbangkan segala sesuatu, bahkan termasuk kita mempelajari Alkitab. Kita memerlukan otak, kita memerlukan pikiran. Tetapi berbicara dengan pekerjaan Tuhan, saudara-saudara yang terkasih, seringkali
ya pikiran manusia tidak terlalu dipakai. Yang terpenting adalah iman. Tuhan ada di surga, kita ada di bumi. Kita percaya itu karena iman, saudara-saudaraku yang terkasih. Pada saat kita melihat segala sesuatu dengan pikiran kita, dengan logika kita, seringkali kita menjadi takut. Kita takut akan masa depan. Kita takut akan apa yang terjadi kelak. Kita takut akan sesuatu yang mungkin tidak terjadi. Kekhawatiran itu berbicara sesuatu di hadapan kita yang mungkin tidak terjadi, tetapi kita khawatirkan, kita takutkan, saudara. Karena itu melalui perenungan firman Tuhan pada saat ini, kehadiran Yesus, kehadiran Allah akan melenyapkan ketakutan. Dia bukan saja memberikan pengharapan baru, tetapi Yesus Kristus membuat segala sesuatu mungkin terjadi. Apa yang tidak mungkin terjadi dalam pikiran kita, saudara, itu dapat Tuhan lakukan. Dia dapat melakukan mujizat, tanda heran, dan itu masih terjadi sampai pada saat ini. Saudara-saudara, Lukas 1 ayat 37 katakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kiranya perenungan firman Tuhan ini, jangan takut, itu menjadi pesan khusus, pesan yang mendalam kepada hati saudara-saudara. Jangan pernah takut. Pada saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Tantangan, rintangan pasti ada. Pergumulan pasti ada selagi kita masih hidup di dunia ini. Tetapi bersama dengan Tuhan kita akan dapat melewatinya. Bahkan kita akan mencapai kemenangan. Karena kita adalah umat pemenang. Itu adalah janji firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan Yesus memberkati. Amin.